Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman ya. Dan pertanyaannya itu sangat banyak sekali ya. Akhirnya dari ketimbang saya nanti ngechat, jadi banyak lah ngechatnya ke setiap orang gitu ya, lebih baik jawabannya pakai video saja ya. Nah, pertanyaannya itu teman-teman ya, bagaimana katanya Pak rasanya sudah sembuh itu, bagaimana katanya rasanya ya. Nah itu teman-teman ya, dan bagaimana katanya menjalankan Bapak sehari-hari sekarang katanya gitu, sebelum sembuh sama sesudah sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah, teman-teman yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali dan sangat gratis, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah ya, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri ya buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya sebelum kalian bertanya, dimohon ya ditonton dulu channel saya, video-video saya yang terdahulu, karena memang untuk seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai pengalaman saya merasakan sensasinya seperti apa, kemudian cara mengobatinya seperti apa, cara memahaminya seperti apa, kemudian cara menangani setiap sensasi pun sudah saya share ya. Makanya kalau misalkan bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalau misalkan mau bertanya biar lebih jelas, biar lebih paham, tonton saja video saya yang terdahulu ya. Nah itu teman-teman, biar lebih jelas. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana sih katanya ya? Bagaimana Pak kalau sudah sembuh total, perasaannya kayak gimana? Ya kalau sudah sembuh total ya jangankan untuk penyakit, bukan penyakit ya, jangankan untuk gangguan asam lambung, anxieties, psikosomatis, untuk gangguan yang lain pun, gangguan penyakit yang lain pun, kalau misalkan sudah sembuh ya merasa senang sekali ya teman-teman ya. Saya merasa senang, perasaan saya itu senang sekali. Kemudian kehidupan saya yang kembali lagi. Dulu saya itu orangnya ceria, sering hiking, sering jalan-jalan, sering usil ke orang lain, sering iseng. Nah ketika terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, saya menjadi pendiam. Itu yang pertama ya. Saya menjadi pemurung ya. Kemudian ogah bertemu dengan orang lain ya, karena kalau misalnya ketemu sama orang lain itu suka ada informasi yang tidak benar ya, yang sulit untuk diterima. Contoh lah, kalau misalnya kita kurusan sedikit aja, kita kurusan sedikit badannya, kalau misalnya orang bilang, waduh Pak, gimana udah sehat kok sekarang tambah kurus, itu itu menjadi pikiran buat kita ya, menjadi pikiran buat saya waktu itu. Kemudian cemasnya datang lagi, waduh jangan-jangan saya tidak akan membaik ya, jangan-jangan saya itu tidak akan sembuh. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya waktu itu saya mencoba menghindari dulu orang lain, karena untuk bertemu sama orang lain itu ogah ya, rasanya malas, karena tidak ingin ada informasi atau hal-hal yang bisa bikin kita cemas. Nah itu teman-teman ya. Jadi waktu itu memang saya orangnya ketika sudah terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, sebelum sembuh total ya gitu ya, sering berdiam diri di rumah, karena untuk berdiam diri di rumah itu nyaman rasanya gitu ya, padahal itu salah ya. Kemudian sering merasa-rasakan gitu ya teman-teman ya. Kemudian selalu bingung, kemudian selalu berpikir-pikir tentang penyakit ini, penyakit apa kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Sering bertanya-tanya dalam hati, ini kenapa penyakitnya kok lama sembuh gitu ya, kapan kita akan membaik. Nah seperti itu ya. Jadi aktivitas terbatas, kemudian mudah lelah, capek dan sebagainya. Pokoknya Anda sendirilah yang pernah merasakannya ya. Karena juga saya yakin orang yang nonton channel ini adalah orang-orang yang sudah terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah itu teman-teman, kalau orang sehat
kayaknya enggan untuk nonton video seperti ini. Karena saya juga waktu itu seperti itu ya. Ketika saya belum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, nontonnya itu hiburan-hiburan lah gitu ya. Seputaran-seputaran hobi, kemudian nonton-nonton komedi-komedi. Nah, untuk channel kayak seperti ini sebetulnya sudah ada channel seperti ini tuh dari dulu ya. Cuman kenapa saya nggak nonton? Karena memang untuk nonton video seperti ini ogah ya. Nah itu ya, makanya ketika nonton seperti ini itu video seperti ini ya, ketika orang-orang sudah terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu ya teman-teman ya. Dan Anda pun nanti kalau sudah sembuh ya, sudah sembuh total, saya jamin Anda juga bakalan nggak akan nonton video saya atau video-video orang lain yang tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Saya jamin ya, karena saya juga ketika sudah sembuh total kayak macam sekarang, paling saya bikin video seperti ini ya, sudah aja, nggak pernah saya nonton channel-channel orang lain ya. Bahkan bukan channel orang lain saja ya, channel saya juga jarang saya tonton gitu ya. Jadi yang saya lihat itu cuma komentar, ada yang bertanya baru saya jawab. Untuk videonya saya nggak pernah nonton ya. Dan saya juga bikin videonya itu tanpa schedule, tanpa direncanakan, kayak macam sekarang itu. Sebetulnya dari tadi itu saya tuh sedang main di sini ya. Nah sekarang itu udah sore sebelum pulang, ketimbang nanti bikin videonya di rumah, ya udahlah di sini saja biar backgroundnya agak berbeda dengan yang lain gitu ya, dengan video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi mengenai perasaan ketika sudah sembuh teman-teman, itu saya bilang ya, nanti juga Anda merasakan lah gitu ya. Cuman sekarang itu kalau misalkan belum sembuh total ya sabar saja menjalaninya. Nanti juga kalau misalkan sudah sembuh total, perasaannya yang namanya seneng ya. Jadi kehidupan kita yang dulu itu kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi semangat kita ada lagi, hobi kita ada lagi. Yang dulunya sering berbohong sama pasangan pasti berbohong lagi, karena orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk yang lagi parah-parahnya itu sangat jujur sekali ya, jarang berbohong lah, jujur gitu ya, jujur sekali. Karena apa? Karena kita berpikirnya kita itu akan menghadapi kematian. Jadi apapun kalau misalnya ditanya sama istri pasti jujur, dari mulai keuangan sampai apapun yang dilakukan kita jujur, karena kita itu nggak mau ada dosa nanti ketika meninggal. Karena apa? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu perasaannya seperti mau mati saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya juga dulu ditanya kalau misalkan ada gaji gitu ya, katanya gaji udah keterima, sudah katanya gitu ya. Tetapi beda dengan dulu. Ketika dulu kita ada gajian nih, kita dapat gaji, kalau misalnya istri nanya ya gajinya udah keluar belum, karena saya ingin membeli dulu sesuatu yang untuk hobi saya suka bilang belum kayak gitu ya. Jadi memang dulu itu saya suka berbohong, jujur ya, saya suka berbohong sama istri ya. Nah ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu perbuatan kita itu sama omongan kita itu jujur ya. Karena waktu itu, ini pengalaman saya ya, karena waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk berbohong kita itu ogah ya, nggak mau. Karena apa? Karena takut membawa dosa ketika akan nanti ketika mati gitu ya. Soalnya apa? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis perasaannya itu seperti ini pasti akan mati, pasti akan mati, seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Beda lagi kalau misalkan kita sudah sembuh total, sehat walafiat, hobi kita kembali lagi, senang kita ada lagi, kemudian pikiran positif juga ada lagi gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak hal-hal yang dulu kita lakukan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bertanya gimana sih rasanya sembuh, ya seperti itu ya, kehidupan kita yang dulu itu kembali lagi gitu ya. Jadi pikiran yang normal datang lagi gitu ya, nggak murung, nggak diam diri di rumah. Jadi yang dulunya sering keluar gitu ya. Nah ini teman kita kan, ini dulunya senang menyangkul, senang berkebun. Ketika terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, dia berdiam diri di rumah, berpikirnya tentang kanker otak. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika sudah sembuh, dia kembali lagi ke kehidupan yang dulu. Ya dulu senang nyangkul ya, sekarang tuh lihat dia lagi nyangkul lagi. Nah itu ya. Jadi makanya bagi teman-teman yang belum sembuh total, masih tahap-tahapan perbaikan, carilah hobi yang baru
cari bukan hobi yang baru ya, hobi kalian itu jalankan saja. Kalau misalkan sudah bosan menjalankan hobi, cari lagi hobi yang baru. Nah, bagi kaum laki-laki yang senang mancing, mancing nggak apa-apa, nggak peduli orang mau ngomong apa, istri mau ngomong apa, yang penting mancing aja. Kalau misalkan kenapa sekarang jadi senang mancing, tunjukin video ini ya biar dia mengerti gitu ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu perbaikannya kalau kita itu sensasi dan penyakitnya terlupakan ya. Makanya lakukan saja hobi yang menyenangkan, tetapi ingat, catat juga kalau misalkan suami istri yang terkena, kaum laki-lakinya hobinya mancing, terus kalau misalkan kaum perempuannya hobinya belanja, ya kalian juga jangan sewot ya, biarkan saja, yang penting dia seneng gitu aja, nggak apa-apa ya. Nah itu, jadi lakukan hobi yang menyenangkan, biar kalian cepat ada perbaikan gitu teman-teman. Setahu saya dan sepengalaman saya, karena kalau misalnya ditanya apa kapan sembuhnya, saya juga tidak tahu kapan mulai sembuh ya. Sembuh total itu saya tidak tahu. Karena apa? Karena penyakit saya terlupakan teman-teman ya. Sensasinya terlupakan, penyakitnya terlupakan, kadang bingungnya terlupakan gitu. Jadi lambat laun itu mulai adalah di kepala itu sedikit-sedikit ya. Kesenangan ada, terus mau melakukan hobi ada, mau melakukan aktivitas ada, secara pelan-pelan seperti itu. Tetapi kalau sudah sembuh total, insya Allah ya, kita sekarang itu udah nggak banyak pikiran lagi. Jadi kalau misalkan mau mancing ya nggak apa-apa. Kadang malam-malam itu, kalau dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau malam-malam mau tiduran itu kepikirannya tentang penyakit, tentang sensasi. Nah itu ya yang saya rasakan dulu. Nah sekarang ketika sudah sembuh berbeda ya. Ketika mau tidur itu di pikirannya itu bukan penyakit ya. Mumpung libur nih, besok mau kemana nih? Mumpung libur, besok mancing mau kemana nih? Nah itu teman-teman ya. Jadi berbeda lah. Jadi kalau misalkan ketika sudah sembuh total, pikiran di kepala itu bukan tentang penyakit dan sensasi, tetapi di pikiran itu tentang hobi, kemudian cara mencari uang. Nah itu teman-teman, kemudian kembali, pokoknya pikiran itu kembali lagi kayak dulu lah. Nah itu, kalau misalnya dulu sering berpikir tentang bagaimana nih bekerja, bagaimana nih mencari uang, bagaimana nih untuk main, bagaimana nih untuk jalan-jalan, nah itu kembali lagi gitu ya. Nah itu teman-teman ya, makanya sekali lagi saya katakan, kalau misalkan rasanya sembuh itu sangat nikmat sekali teman-teman. Makanya bagi yang belum sembuh, masih bingung juga, ayo cepatlah pelajari ya. Pelajari tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis itu seperti apa, biar kalian cepat paham. Kalau sudah paham, kalian juga bisa menanganinya dengan sendirinya tanpa obat sekalipun ya. Karena untuk penyakit ini, untuk gangguan ini sebetulnya gangguan yang sangat sepele sekali ya teman-teman ya, butuh pemahaman. Sebetulnya hal yang sepele ini kadang otak kitanya, pikiran kitanya sedang ngaco, jadi berpikirnya tentang yang lain yang berbahaya gitu ya. Jadi pikiran wajarnya itu tidak ada teman-teman ya. Tetapi beda kalau misalkan dulu ya, ketika kalian belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apapun yang terjadi pasti kalian akan berpikir dengan wajar ya gitu ya. Tetapi kalau untuk sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berpikirnya tidak wajar, berpikirnya hal yang lain-lain. Jadi selalu menilai-nilai, meraba-raba, jangan-jangan gitu ya. Nah itu yang salah gitu teman-teman ya. Ada kembung di lambung, waduh ini jangan-jangan. Nah itu yang salah. Padahal ketika perut kembung, kalian harusnya berpikir yang wajar. Perut kembung nih, lagi banyak gasnya. Kadang kan kalau dulu nih ya, lagi perut kembung suka begini ya. Kalau orang Sunda bilangnya dut kali dut, katanya suka gitu ya, biar kentut. Nah itu ya teman-teman ya, itu berarti orang nggak ada anxiety psikosomatisnya. Beda sekarang dengan kalian yang sedang ada anxiety psikosomatisnya. Kalau ketika perut kembung, suka dipikirkan hal yang lain-lain gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi berpikirlah hal yang wajar gitu ya. Makanya bagi kalian yang belum ada perbaikan, ayo cepat-cepat pahami, ayo cepat-cepat pelajari, bangkit ya, semangat ya, biar kalian itu hidupnya kembali normal lagi. Hidup normal itu sungguh nikmat, sungguh nyaman. Apapun yang kalian apapun yang kalian hadapi bakal nikmat ya. Dari mulai makan itu nikmat sekali. Karena yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, makan itu tidak nikmat ya. Tidak nikmat sama sekali, apapun yang kalian makan itu tidak nikmat ya.
Nah, kenapa seperti itu? Saya tahunya dari mana? Saya pernah ngalaminnya, teman-teman ya. Nah, sekarang biar makannya nikmat lagi, makanya ayo yang semangat ya. Yang semangat menjalankan polanya, yang semangat menjalankan metodenya. Tetapi jangan heran juga kalau misalkan sekalian sudah menjalankan polanya, sudah menjalankan metodenya, kok penyakit ini kambuh-kambuh katanya gitu. Sabar aja gitu ya, teman-teman, sabar. Jadi kesabaran itu adalah kunci utama. Nanti juga kalian akan membaik dengan sendirinya, tanpa direncanakan, tanpa kita minta, tanpa kalian sadari, nanti kalian suatu saat bakal sembuh. Jadi yang penting semangat saja, lakukan aktivitas saja, jangan dihiraukan tentang penyakit. Yang penting kalian menjaga 3P-nya. Pola makannya dijaga, dari mulai jam makannya dijaga, kemudian jenis makanannya dijaga ya. Itu kemudian pola hidupnya, hiduplah dengan hidup secara orang sehat ya. Istirahatnya kalian jaga, minimal tidurnya 8 jam dalam satu malam. Kenapa seperti itu? Karena sel-sel yang ada dalam tubuh kita membetulkannya itu ketika kita istirahat 4 jam, setelah kita istirahat 4 jam baru dia akan memperbaiki sel kita ya. Nah, kalau misalkan sudah istirahat selama 4 jam, sel kita itu yang rusak itu diperbaiki oleh sel kita sendiri ya. Besoknya kita pakai lagi gitu ya, teman-teman ya. Bayangkan saja kalau kita misalkan belum istirahat cukup, selnya juga pasti memperbaikinya tidak akan sempurna, sementara besoknya harus dipakai lagi. Nah itu teman-teman, makanya saya sarankan di video-video sebelumnya juga istirahat yang cukup ya teman-teman ya. Tidur itu minimal 8 jam dalam satu malam gitu ya teman-teman ya. Tetapi memang ada kendala juga untuk tidur itu, kebanyakannya dari para kaum perempuan. Karena memang banyak sekali ya teman-teman kita itu yang dari kaum perempuan itu selalu bertanya, Pak, untuk tidur 8 jam itu saya susah sekali ya, karena memang saya itu punya anak kecil, kalau seandainya malam-malam gitu bangun kita juga jadi terbangun katanya. Itu sebetulnya itu bisa diakali ya. Untuk anak kecil biasakan tidur itu jam 10 siang ya. Nah, ini pengalaman saya karena saya juga dulu punya anak kecil ya. Istri saya juga suka terbangun kadang. Walaupun kita disuruh tidur juga, karena anak bangun ya pasti kita juga terbangun ya. Makanya waktu itu istri saya juga mengakalinya. Jadi anak itu ditidurkan siang dulu antara jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Jadi untuk ke jam 1 ke sorenya itu anak beraktivitas, jam 8-nya dia tidur lagi. Dan anak kecil biasanya itu tidurnya itu pulas nyampe pagi gitu ya. Makanya ikutin jam anak. Ketika anak tertidur ya kita tidur, ketika anak terbangun ya kita bangun. Ikutin saja jam tidur anaknya ya. Nah itu teman-teman ya. Dan dulu istri saya itu kalau misalnya anak kecil bangunnya itu, anak saya yang paling kecil itu bangunnya itu jam 5:30 gitu ya. Jadi saya juga kebetulan sudah terbangun. Nah ketika jam 10 pagi itu istri saya itu ngelonin anak saya yang kecil itu biar tertidur gitu. Karena untuk tidur anak kecil itu sangat bagus sekali tidur siang ya. Jadi tidur siangnya itu bukan jam 2, kalau misalkan tidurnya jam 2 atau jam 3 sore, dia itu anak kecil itu pasti tidurnya akan jam 10 malam, jam 11 malam tidurnya. Nah itu makanya usahakan anak kecil juga tidurnya jam 10 siang lah. Jam 10 siang, jam 10 pagi nyampe jam 12 siang, biar nanti ketika sudah bangun siangnya di aktivitas, jam 7, jam 8-nya anaknya itu sudah tidur lagi, sudah ngantuk lagi, kita tidur juga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk pola istirahat ya, pola hidup ya. Kemudian untuk pola hidupnya juga teman-teman biasakan setiap pagi itu kita berjemur ya. Jadi orang yang sedang kembung-kembungnya itu biasanya yang lagi pegal-pegal bagian punggungnya. Saya dulu seperti itu ya. Dan saya mengakalinya cuman pakai berjemur aja. Jadi kadang saya itu berjemur di rumah di atas gitu ya. Saya buka bajunya nih. Jadi punggung saya itu dijemur ya, jadi tanpa baju ketika itu ya. Memang kalau untuk berjemur itu kalau di luaran banyak orang lalu lalang kan ya, kita malu ya. Jadi pakai baju saja. Tetapi kalau waktu itu saya sepengetahuan saya, sinar matahari lebih bagus menyentuh kulit langsung teman-teman ya. Makanya saya sambil ngumpet jemur punggungnya tanpa baju. Cuman untuk bagian kepala untuk sementara hindari dulu kejemur. Kalau misalnya bagian kepala ikut kejemur juga, aduh suka pusing ya. Nah ketika waktu itu juga saya begitu, saya berjemur, kepalanya juga ikut kejemur. Dan akhirnya pas masuk ke dalam itu, waduh yang namanya pusing. Makanya hindari dulu untuk bagian kepala, untuk dijemurnya hindari saja dulu ya.
Nah, kemudian untuk pola hidup yang sehat juga, selain berjemur juga, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Jalan-jalan, biar kita itu aliran darahnya lancar, aliran oksigennya lancar. Pak, saya itu masih belum kuat. Ya sekuatnya. Dulu saya untuk menghindari duduk terus, untuk menghindari tidur terus, saya itu jalan-jalan ya waktu pertama kali, karena memang saya terbaringnya lama ya. Waktu itu saya jalan-jalan cuman di dalam rumah waktu itu. Ya. Di dalam rumah saya jalan, masuk kamar, ruang tamu, masuk kamar, ruang tamu, dapur. Sekitar segituan ya. Nah, kemudian agak kuat, saya mencoba memberanikan diri keluar di luar rumah. Walaupun pas mau keluar itu ada ketakutan tersendiri teman-teman ya. Ada cemas tersendiri, takutnya nanti ketika saya jalan di depan rumah tahu-taunya saya itu jatuh, pingsan atau gimana, terus orang-orang rame. Itu yang saya takutkan dulu waktu itu ya. Akhirnya ketika keluar, ketakutan ada ya di hati saya itu, cemasnya datang lagi. Akhirnya saya teriak waktu itu ke istri saya, Bu, saya bilang, tolong ambilin air minum ya. Saya duduk di depan rumah, saya tenangkan waktu itu, saya yakinkan dalam pikiran saya tidak akan apa-apa karena saya udah makan, saya nggak akan pingsan karena saya udah makan, saya bilang gitu ya dalam hati itu, dalam pikiran. Ini cuman sensasi, saya bilang gitu. Kalau seandainya tenaganya masih ada, cuman cemas aja, saya lawan waktu itu. Beda dengan ketika sudah cemas terus tiba-tiba jadi lemas gitu. Nah, itu saya tidak jalan-jalan karena saya memahami lemas itu karena cemas ya, energi kita habis. Karena cemas itu bisa menguras energi dengan cepat. Makanya ketika mau jalan-jalan ada cemas kemudian jadi lemas, ya saya duduk saja ya. Cuman air minumnya saya ganti menjadi air minum manis. Yang dulunya minumnya cuma air putih hangat aja. Nah, sekarang ditambah pakai gula putih 2 sendok ya. Ukuran gelasnya itu ukuran gelas sirup, bukan gelas kecil ya. Gelas sirup saya pakai gula putih, kocek ya, minumnya hangat. Tapi ini putih ya, jangan pakai teh, jangan pakai apa. Ini air putih hangat pakai gula 2 sendok. Ya. Kita minum pelan-pelan, nanti kalau sudah rileks, sudah nyaman, cepasnya hilang, tenaganya ada lagi karena memang glukosa itu paling cepat diserap oleh tubuh kita ya. Energinya akan cepat gitu ya. Nah, kemudian sesudah beres saya lakukan jalan-jalan ya di depan rumah, jalan-jalan gitu teman-teman ya, jalan-jalan saja. Yang waktu pertama itu jalan-jalannya itu ya, cuman paling sekitar 5 meter ya, sekitar 5 meter. Kemudian besoknya nambah lagi 5 meter jadi 10 meter, besoknya nambah lagi jadi ngelewatin rumah tetangga. Kadang tetangga juga suka nanya ya, jalan-jalan Pak ya, katanya semoga cepat sehat ya Pak ya. Ya, nah justru tetangga yang kayak gitu yang harus didekatin. Jangan tetangga yang selalu memponis ya, Pak katanya kok sekarang badan kurus, badan pucat sekarang Pak. Nah, itu hindari ya. jangan ketemu sama orang-orang kayak begitulah, nanti kalian cemas lagi ya. Nah, ketemunya sama orang-orang yang selalu membuat semangat kita ada. Ayo Pak, semangat, olahraga Pak ya, lancar Pak. Nah, itu justru ketika keterimanya informasi seperti itu, ada kesemangatan tersendiri, saya menjadi semangat. Apalagi kalau misalkan dia nyapanya itu sambil tersenyum, enak banget gitu ya. Tetapi beda dengan orang yang datangnya itu nyapa kita tetapi memponis keadaan kita, kemudian raut mukanya itu yang kayak ikut prihatin. Nah, itu yang bikin kita cemas. Dulu saya pernah ketika cemasnya lagi kamu-kamu, cemasnya lagi dahsyat banget, ada tetangga yang datang, tujuannya sih bagus, nengok gitu ya. Pas datang, gimana Pak keadaannya? Aduh, kok sekarang tambah kurus, mukanya pucat, jadi sayu matanya. Dia itu roman mukanya ikut khawatir gitu ya. Jadi ikut mengkhawatirkan keadaan kita. Nah, justru itu yang bikin tambah saya cemas lagi. Waduh, ini tetangga saya bilang seperti itu, waduh jangan-jangan saya tidak akan membaik lagi. Sampai waktu itu ketika saya dikatain seperti itu, saya minta maaf sama tetangga saya. Ya Bu, keadaan saya ini sekarang jadi begini, mohon maaf ya kalau saya misalkan punya dosa, mohon maaf kalau misalkan umur saya tidak panjang lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jangan pernah kalian lakukan ya, umur kalian bakal panjang. Tetapi waktu saat itu memang saya punya pengalamannya seperti itu. Makanya hindari dulu orang-orang yang selalu memponis keadaan kalian ya. Jadi lakukan saja jalan-jalan yang menyenangkan, hindari orang-orang yang seperti itu. Nah, itu untuk pola hidup ya. Jadi
olahraga yang teratur teman-teman. Selain tidurnya 8 jam, istirahatnya yang cukup, olahraga juga sangat penting. Jalan-jalan, aktivitas olahraganya jangan terlalu yang berat-berat kayak macam angkat besi kayak gitu, nggak usah lah. Kita itu ambil manfaatnya saja. Olahraga biasa saja itu kita kan manfaatnya hanya untuk melancarkan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Cuman itu kan tujuannya olahraga. Makanya jalan-jalan saja, nggak usah angkat-angkat berat. Kalian harus pahami ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis untuk olahraga berat tidak bisa. Karena kenapa? Energinya cepat habis. Sudah tahu kita energinya itu nggak 100% karena lambungnya sedang ada gangguan gitu ya. Ditambah lagi aktivitasnya yang bisa menguras energi dengan cepat ya, makanya kalian cepat lelah, cepat lemas. Akhirnya kalau misalkan kalian pikirannya belum bisa dialihkan, belum bisa terkontrol, nanti cemasnya datang lagi, was-wasnya datang lagi, jantungnya berdebar lagi, napasnya pendek lagi dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Makanya pahaminya ke arah sana ya. Jadi olahraganya yang ringan-ringan saja, yang penting manfaatnya kita dapat. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pola pikir yang ketiga nih, pola pikir teman-teman ya. Nah untuk pola pikir ini sangat penting sekali. Kenapa pola pikir itu harus dijaga? Kenapa pikiran kita itu harus pikiran yang positif? Karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis pikirnya itu selalu negatif, selalu ke arah yang berbahaya, mengandai-andai gitu ya teman-teman ya. Makanya biar kalian pikirnya positif, pelajari dulu tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi kalau misalnya apapun yang terjadi, kalian nanti berpikirnya akan secara positif ya, akan secara logika berpikirnya, akan berpikir secara wajar. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya pelajari saja dulu tentang asam lambung, tentang GERD, tentang anxiety, tentang psikosomatis itu seperti apa, biar kalian paham dan mengerti dan berpikirnya akan berpikir positif, akan berpikir wajar, akan berpikir secara logika gitu ya. Perut kembung wajar, ada gasnya, logikanya ya keluarkan saja. Nah itu teman-teman ya, gampang kan? Gampang sebetulnya, tapi kenapa sih Pak penyakit ini kayak yang rumit? Karena pikiran kalian yang terganggu ya, pikiran kalian yang terganggu, mental kalian yang terganggu ya, jiwa kalian yang terganggu. Bukan sakit jiwa, tapi jiwa yang terganggu karena asam lambung dan anestesi psikosomatis. Pikiran kita jadi ngaco ya. Jadi makanya latih lagi, latihnya caranya gimana? Pelajari tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis. Terus untuk mentalnya gimana Pak? Untuk keberanian kita itu sekarang menjadi penakut. Wajar, mental kalian sedang terganggu, latih saja lagi. Keberanian kalian harus dilatih lagi. Kayak macam dulu gini ya. Saya pernah punya pengalaman naik motor nih. Ketika saya sudah membaik itu sih sebetulnya itu ya. Saya naik motor. Ketika naik motor, nah was-wasnya datang lagi, perasaan tidak nyaman itu datang lagi. Sampai saya itu nengok kanan kiri, ini nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Saya teriak waktu itu ya, saya nggak apa-apa, ini cuma sensasi, ini cuma pikiran saja, maju terus. Saya bilang pantang mundur. Itu saya ngomong sendiri itu ya waktu itu, karena untuk menanamkan dalam pikiran waktu itu. Dan kadang kalau misalkan teringat untuk sekarang saya pengen ketawa ya kalau mengingat kejadian itu seperti dulu. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Jadi ketika saya lawan, ini hanya sensasi saja, ini cuma perasaan saja, sebetulnya saya baik-baik saja. Akhirnya ketika pulang ke rumah, ternyata baik-baik saja ya. Dan masalah teriak itu saya ceritakan ke istri, Bu, saya bilang gitu ya, tadi ketika naik motor sensasi datang lagi, terus gimana? Katanya istirahat nggak, saya bilang kenapa nggak istirahat, harusnya istirahat. Saya lawan, saya bilang tuh, saya teriak gimana katanya gitu. Saya ceritaan, istri saya tersenyum-senyum. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk mentalnya, keberaniannya latih saja lagi gitu ya. Nah itu, jadi biar kalian itu cepat sehat lagi, cepat bahagia lagi, cepat tersenyum lagi gitu ya. Makanya bagi kalian yang sekarang belum sembuh total, ayo yang semangat belajarnya, ayo yang semangat memahaminya, harus semangat menjalankan polanya, kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan, biar kalian itu cepat membaik. Kalau misalnya kalian terlambat hanya mengandalkan informasi dari bertanya, kalian nggak akan membaik ya. Pahami saja gitu ya, pelajari, tonton video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sana ya. Kadang yang di WA itu selalu saya marahin ya. Dia itu karena untuk nomor WA itu sudah saya hapus, cuman ada nomor WA yang belum saya hapus, cuman nggak tahu di video yang mana. Itu nomor WA sekarang itu jadi menyebar ya, jadi tambah banyak sekarang yang sharing dengan saya. Makanya ketika kesininya kalau misalkan dia bertanya, selalu saya omongin ya, saya bilang ini udah ditonton belum channelnya, kan sudah saya jelaskan untuk sensasi seperti itu ya. Karena
orangnya itu terus bertanyanya itu hanya seputaran itu saja gitu ya. Nah itu jadi kurang cepat memahaminya. Jangan-jangan ini nggak ditonton videonya, saya bilang gitu ya, karena untuk terus menjawab dia, sementara yang sharing itu kan banyak sekarang itu ya. Nah itu teman-teman, itu kalau nggak salah di nomor WA itu sudah saya jelaskan ya, itu nomor WA itu sampai ratusan. Bahkan orang yang sharing di nomor WA saya, di sharing lewat WA itu karena saking banyaknya, jadi saya nggak cantumkan namanya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sharing, saya tulisnya itu asam lambung 1, asam lambung A, B, C kayak gitu. Kemudian abjad sudah habis, ganti sama nomor asam lambung 1 sampai dan ratusan, itu banyak sekali ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya cepat saja pahami biar kalian lebih mengerti, biar kalian cepat sembuh. Kasihan ke keluarga lah gitu ya. Kalau kalian masih terlena terus merasa rasakan penyakit, merasa rasakan sensasi, kasihan ke keluarga ya, kasihan ke diri kalian, itu sudah otomatis ya. Jadi kasihanlah ke diri sendiri, kemudian keluarga juga kena imbasnya. Keluarga kita pusing ngurusin kita ya kalau kita nggak membaik ya. Makanya cepat ya, pelajari, cepat membaik, yang semangat ya. Yang pertama yakinkan hati kalian, yakinkan pikiran kalian bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh. Penyakit ini bukan penyakit berbahaya, hanya cukup mengganggu saja. Mengganggu sama kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman ya. Nah itu yang pertama, jadi yakinkan saja pikirannya, yakinkan saja hatinya, tekankan, bulatkan tekadnya ya. Penyakit ini bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh. Tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh. Cuman perbedaannya kalau yang tidak diapa-apain sembuhnya akan lama gitu ya. Beda dengan melakukan metode sama melakukan tahapan, caranya gitu dilakukan, itu akan lebih cepat. Nah itu teman-teman ya. Yang kedua, pelajari ya. Jadi pelajari dulu. Kalau misalnya kalian sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ke dokter, ke rumah sakit, gonta-ganti rumah sakit, obat herbal, kemudian paranormal sudah kalian panggil, nggak ada perbaikan sama sekali, ya sudah, pelajari saja. Pelajari tentang penyakit ini ya, pahami penyakit ini. Nanti ketika kalian sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, kalian punya metode tersendiri ya, karena kalian bakalan tahu kondisi kalian seperti apa, kemudian jenis penyakitnya itu seperti apa. Oh ternyata ini dari sini, oh ini dari sini. Ya sudah, lakukan saja penanganannya. Karena untuk penanganannya, kalau misalnya kita mempelajari, sudah paham, sudah mengerti, itu tanpa kita nanya ke orang lain, itu timbul sendiri cara menanganinya. Dan cara penanganinya itu sudah pasti dengan secara wajar, karena kita juga berpikirnya yang wajar. Oh ini penyakit ini dari sini, oh sensasi ini dari ini, ternyata dari ini. Ya sudah, tangani saja dengan yang wajar. Oh ya udah, tangani saja. Nah itu teman-teman gitu ya. Jadi pelajari saja dulu tentang apa sih penyakit kita ini. Nanti kalau sudah dipelajari, kalian punya metode sendiri, lakukan saja. Nah itu ya teman-teman ya. Nah yang ketiga itu melakukan metodenya. Ketika kalian sudah paham, sudah mengerti, ketika punya metode, jalankan saja metodenya dengan sabar teman-teman ya. Setiap ada sensasi, lakukan penanganannya, baikan lagi. Nanti juga datang lagi sensasinya, lakukan lagi penanganannya. Nah itu teman-teman, jadi setiap ada sensasi yang datang, lakukan saja penanganannya dengan sabar teman-teman. Itu yang ketiganya ya. Jadi action lah kalian, lakukan penanganannya. Karena untuk penyakit asam lambung dan ACTH psikosomatis, jangan heran, walaupun kita tangani, itu perbaikannya hanya sebentar, besoknya kambuh lagi, atau jam kemudiannya kambuh lagi, nggak apa-apa, wajar saja. Kita itu terganggunya itu bagian dalam, bukan bagian luar. Wajar saja kalau misalkan lama sembuhnya, karena memang kita sering pakai ya. Kalau luka di bagian luar kita nggak pakai, kayak macam kulit misalkan terkikis oleh lecet atau itu selang 1 hari 2 hari akan membaik. Kenapa? Karena kita nggak pakai. Tetapi untuk bagian dalam, untuk bagian lambung, perbaikannya agak lama, wajar saja. Karena apa? Karena kita sering pakai. Minum kita pakai, makan kita pakai, ngemil kita pakai. Nah itu ya, jadi berpikir wajarnya ke sana gitu. Kemudian yang keempatnya, kalau kalian sudah yakin, kemudian mempelajarinya, kemudian melakukan metodenya atau melakukan penanganannya, nanti yang keempatnya baru kalian akan tersenyum lagi ya, dan pasti selamat tinggal dengan channel Abdul Rahman. Karena saya juga waktu itu seperti itu ya. Ketika saya sudah sembuh, ogah saya nonton channel kayak seperti ini ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Dulu saya ketika terkena gangguan asam lambung dan ACTH psikosomatis, channel tentang asam lambung siapapun saya tonton ya.
entah itu Rohimat Jasa Putra, Kang Asep Bruder, kemudian Yogi Pradana Marta, kemudian Pospita Mio, banyak sekali itu channel ya, channel tentang seputaran asam lambung. Dan ketika waktu saya terkena gangguan asam lambung, saya tonton semua. Tetapi beda ketika sudah sembuh, sekarang saya nggak pernah nonton lagi mereka. Maaf Kang Asep, maaf Kang Rohimat Jasa Putra, Yogi Pradana Marta, Pospita Mio. Dulu itu saya sering komen, sering like dia gitu ya, subscribe dia gitu. Nah tetapi untuk sekarang walaupun ada notifikasi pemberitahuan dari dia, saya nggak pernah nonton lagi. Karena apa? Ya kehidupan saya yang dulu itu sudah kembali lagi nonton video kayak seperti ini. Itu dulu juga nggak seneng ya, nggak seneng. Senangnya itu cuman pas ketika sedang terkena gangguan asam lambung, jadi saya tonton gitu. Nah sekarang sudah sembuh. Enggak ya, makanya kalian juga nanti kalau misalkan sudah sembuh total, kalau sudah keempat kan yang pertama yakin, kemudian pelajari, kemudian melakukan penanganannya, nanti yang keempat sudah sembuh, yang kelimanya goodbye Bapak Abdul Rahman, saya sudah sembuh. Pasti kalian juga seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja dulu ya. Jadi untuk penunjangnya itu sebetulnya kunci ya, yang keempat itu ya. Yang pertama yakin, kemudian pelajari, kemudian yang ketiga lakukan penanganannya, yang keempat pasti bakalan tersenyum ya. Dan semuanya itu terjadinya kalian harus ditunjang dengan 3P, pola makan, pola hidup, kemudian pola pikir. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman seputaran tentang pertanyaan dari teman-teman yang sering bertanya, dan pertanyaannya itu banyak sekali orang-orang yang bertanya seperti itu ya. Pak, gimana rasanya kalau sudah sembuh total? Rasanya sungguh nikmat sekali teman-teman. Kehidupan saya yang dulu sudah kembali lagi, sekarang saya hobinya tambah banyak lagi. Sekarang saya sudah keluyuran lagi, sudah mulai agak begadang lagi. Cuman untuk makan tetap saya jaga, karena untuk penyakit, bukan penyakit ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa kambuh lagi kapan saja, makanya saya pertahankan. Jadi saya tinggalkan yang rawan-rawannya, kayak macam pedas itu saya tinggalkan sampai sekarang. Cuman kalau lagi pengen, kalau lagi penasaran saya makan. Cuman untuk sekarang karena kebiasaan mungkin udah beberapa tahun yang lalu itu saya berhenti makan sambal. Nah sekarang justru makan sambal itu nggak nikmat teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya nggak makan kalau tanpa ada pedas. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya makan tanpa pedas itu, tanpa sambal itu kurang nikmat, kurang gimana gitu lah, kurang menggigit gitu ya teman-teman ya. Nah ketika sudah terbiasa dulu, jadi sekarang justru makan sambal itu nggak nikmat teman-teman. Tapi syukur alhamdulillah teman-teman ya, karena memang itu yang cukup mengganggu ya. Itu yang bisa menyebabkan lebih cepat kita kambuhnya. Nah itu sambal ya yang pertama. Yang kedua soda ya. Semenjak saya sembuh sampai sekarang, bukan semenjak sembuh ya, semenjak dari awal saya mulai paham sampai sekarang, untuk soda saya nggak konsumsi. Karena soda itu akan lebih mempercepat kembung lagi. Kalau misalnya kita sehat, makan soda itu akan cepat kita kembungnya. Makanya untuk soda saya tinggalkan sampai sekarang. Apalagi yang namanya alkohol. Alkohol itu bisa merusak esofagus kita teman-teman. Selain merusak esofagus kita, itu bisa juga mempengaruhi bisa mempengaruhi lebih cepat kembalinya asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk alkohol, entah itu obat, entah itu minuman apapun jenisnya, pokoknya yang namanya ada alkohol hindari saja dulu. Bukan hindari saja dulu, hindari seterusnya ya. Nah itu teman-teman untuk alkohol. Terus makanan yang mengandung cuka. Biasanya tuh kalau perempuan tuh, kaum perempuan kalau misalnya makan bakso suka pakai cuka. Kalau misalnya nggak asam katanya nggak nikmat. Nah itu cuka hindari ya. Kita itu asam lambung sifatnya itu rasanya itu asam ya. Kalau misalnya kita tambah lagi asam, ya tahu sendirilah kayak gimana ya. Nah itu teman-teman ya, jadi hindari saja cuka. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi untuk saat ini yang saya hindari itu yang pertama, makan pedas sampai sekarang nih. Makan pedas walaupun hanya sekali-kali, saya pengen gitu penasaran, tetapi pas ketika saya makan jadi nggak nikmat sekarang, tapi alhamdulillah ya. Itu pedas. Kemudian soda saya hindari sampai sekarang. Ya, sampai sekarang saya hindari soda. Jadi ketika sudah terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, sampai sekarang saya sudah nggak minum soda lagi. Apapun itu minumannya yang bermerek sekalipun atau obat sekalipun, kan sekarang tuh banyak obat ya, obat buat lambung kita itu yang pakai soda. Nah itu sampai sekarang saya hindari
ya. Nah itu kemudian apa lagi ya, cuman itu kayaknya ya. Pedas, kemudian cuka, kemudian soda, sampai sekarang saya enggak ya. Nah itu kalau sayuran sekarang waduh udah jago lagi ya sekarang sayuran. Jadi makanan dulu saya itu senang daging, saya dulu itu nggak seneng ya, daging ayam itu nggak seneng karena memang saya kurang seneng ya. Tetapi ketika saat terkena, karena memang itu kebutuhan saya jadi makan daging. Nah sekarang karena udah sembuh total saya itu udah kembali lagi ke sayuran. Jadi karena memang sayuran, kesenangan saya itu sayuran ya. Jadi untuk daging sekarang kadang 1 minggu itu cuma sekali ya. Sebetulnya itu untuk daging itu memang 2 hari sekali, 3 hari sekali lah untuk sehatnya gitu, untuk orang sehat. Tetapi untuk sekarang itu saya karena udah cuek lagi, udah membandel lagi. Jadi untuk makanan itu, untuk daging saya sudah mulai tidak suka lagi. Tetapi sekarang itu karena memang saya tahunya itu kebutuhan untuk saya, jadi walaupun saya sekarang sudah tidak senang, saya paksakan lagi. Jadi kadang sekarang untuk daging itu kadang cuma seminggu sekali, paling sering itu seminggu itu 2 kali ya. Sekarang itu cuma untuk sayuran. Sekarang waduh saya sudah jago lagi dari yang namanya sosin, kemudian kol, kemudian brokoli, wortel, pokoknya jenis sayuran pasti saya suka. Nah itu untuk daging-daging apa sekarang sudah mulai tidak suka lagi. Daging sapi, daging ayam saya memang tidak suka dari dulu, tapi ketika asam lambung saya karena memang butuh, saya makan daging ayam, daging sapi saya tidak gitu ya teman-teman. Karena daging sapi itu alot ya, susah dicerna. Kemudian kulit ayamnya juga dihindari. Nah itu teman-teman, saya sudah kembali lagi ke makanan kampung saya gitu teman-teman ya. Ikan asin, ikan teri, pakai pakai sayur sosin. Nah, itu makanan saya sekarang ya. Untuk ketika terkena asam lambung, teri, ikan asin itu saya hindari ya waktu itu. Jadi sekarang itu karena saya sudah normal lagi, makanan saya sudah kembali lagi ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya sekarang sudah mulai seneng, saya sudah mulai sehat, saya sudah bisa ceria lagi, saya sudah beraktivitas lagi, saya sudah mulai keluyuran lagi. Kalau misalnya ditanya seperti apa rasanya, sangat nikmat. Nah itu teman-teman. Nah itu teman-teman videonya. Waduh ini durasinya udah lama sekali, udah 42 lebih lah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang seputaran asam lambung. Nanti saya akan jelaskan hal yang lainnya lagi. Doa dari saya, semoga kalian cepat membaik, semoga kalian cepat sehat, semoga saja kalian cepat sembuh total, biar kalian itu kembali lagi kayak dulu. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.